Baik, bisa dengar suara saya ya Kak ya? Halo? Halo, iya, bisa dengar suara saya ya Kak ya? Ya, bisa. Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya Kak ya? Masih berjuang ya. Oke. Mohon maaf, Kakak namanya siapa ya? Saya panggilnya siapa nih? Panggil Ibu Ayu saja. Oke, Bu Ayu. Bu Ayu, asalnya dari mana? Sulawesi dari Bugis. Oh, dari Bugis. Oke, saya kenalan dulu ya, Kak. Saya Adi, saya dari Lampung, dari Lampung, Sumatera ya. Oke. Ya. Kemudian apa namanya? Apa nih yang bisa saya kira-kira saya bagikan atau saya share kepada Kak Ayu atau Bu Ayu terkait masalah GERD sama anxiety-nya. Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritakan singkat dulu ya. Apa namanya riwayat kenapa sih Kakak ini bisa kenapa sih Ibu Ayu ini bisa terkena penyakit GERD sama anxiety ini awalnya dulu gimana? Tapi ceritanya singkat aja ya Kak ya. Jadi sebenarnya saya sudah Ya. sering dengar cerita dari teman-teman ini, cuman sama Kakak ini mungkin bisa diceritakan awalnya itu kenapa, terus kok bisa kena GERD itu sudah berapa lama gitu ya. Oke, mungkin bisa ceritakan dulu, Kak. Ya, kalau singkatnya sih, dulu karena sebelum puasa, saya kan memang ini kan Kak sering dibully, sering dibilang terlalu gemuk. Jadi saya coba diet-diet. Ternyata sudah lama memang saya sakit mah. Ada riwayat sakit mah, cuman saya tidak sadari. Nah, singkat cerita, pas awal sebelum puasa, saya mulai itu puasa-puasa sunnah. Nah, ternyata saya kalau dari pas buka puasa, saya makannya cabai banyak. Nah, dari situ mungkin udah kena GERD. Akhirnya sampai dadaku sebelah kiri sakit. Cuman saya abaikan, saya anggap biasa aja. Sudah naik sampai di kepala, baru berasa anxiety-nya. Dia bikin sampai kayak saya keliengan luar biasa. Pandangan kabur. Jadi setelah itu saya ke dokter, divonis anxiety disorder, kecemasan berlebihan. Singkat cerita seperti itu sih Kak. Oke, jadi singkatnya pengen diet tapi malah kebablasan dietnya ya. Iya, kebablasan. Kebablasan ataupun udah apa namanya terlampau ikut Iya, puasa gitu ya Kak ya maksudnya Kak. Dulu puasa pas puasanya buka. puasa apa itu Kak? Dietnya itu. Kalau dietnya dulu kalau saya boleh tahu diet apa itu? Pokoknya dalam satu hari saya kadang makan sore baru saya makan, besoknya siang baru saya makan. Itu Dalam nggak ada satu jamnya, nggak ada pengaruh makannya, jam-jamnya gitu nggak? Pakai jam enggak nggak? teratur, enggak Bebas gitu teratur. ya? Oh iya, itu salah satu faktornya itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau puasa itu nggak ada masalah. Dari dulu kalau orang berpuasa itu nggak ada yang sakit. Ya, zaman dulu, Iya, dari tapi saya dulu orang. salahnya puasa Mas Adi. Maaf saya potongnya, pas saya Mm-mm. salahnya pas puasa, saya subuh itu kalau sahur saya cuma minum air baru tidur lagi. Itu mungkin salah satunya faktornya. Jadi perut itu tidak apa namanya tidak diisi, artinya tidak ada bekal. Jadi kalau daging ketemu daging bergesek-gesek akhirnya luka gitu ya. Iya, Jadi oke, kata dokter apa lagi? Coba sekarang langsung aja kata dokter gimana tuh? baru kan sudah nyeri dadaku sebelah kiri. Hmm, Terus aku tuh seperti ditarik, seperti diikat, seperti ada tali yang mengikat. Nah, ya. divonis kena anxiety disorder. Mm. Terus apa kata dokter tindakannya gimana? Apa yang harus kakak lakukan tuh? Sama Bu Ayu lakukan tuh harus apa? Tadi saya cerita lagi ya setelah divonis anxiety Ah, disorder. Keluarga saya bawa saya ke dukun mm-mm. santet, ke ustadz. Mereka semua bilang saya kena santet. Akhirnya saya tidak tidur berhari-hari. Saya Heeh, tidak tidur, jadinya pikiran, jadinya tambah panik, tambah heeh, cemas, takut, semua bercampur aduk. mm-mm, Akhirnya dari situ saya tiba-tiba tidak bisa jalan mm-mm, karena terlalu overthinking. mm-mm, Dari situ saya putuskan bilang saya pasti bisa sembuh. mm-mm. Akhirnya saya coba searching, saya dapatkan metode kalau bisa
harus dirubah pola makannya. Mhm mhm. Saya ikuti Iya. lagi dari Mhm. Mas Adi. Heeh. Sebenarnya banyak ya saran-saran dari YouTuber itu ataupun di YouTube itu banyak banget ya. Baik Ya, dari Kak Erik Wibowo itu juga ada, terus siapa lagi, lupa siapa namanya, Mas siapa itu, MJS Herbal apa-apa itu, kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya titiknya itu sama aja Kak, jadi saya simpulkan ya. Jadi ya, kalau orang sakit GERD itu memang kalau dari lambung itu kan yang terkena saraf ya. Ini yang normal ya, ya. Karena lambung itu pusatnya segala saraf. Jadi sakit mau segala macam rasa sakit yang ditimbulkan pada tubuh itu semua awal mulanya dari lambung. ya, Karena lambung itu sudah tidak bisa mengkontrol apa namanya jalannya saraf itu semua itu ya. Kalau saya bilang bisa saya simpulkan seperti itu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya ya. Karena apa yang saya rasakan itu wah bermacam-macam gitu loh. Kadang misal nih kayak saya ada kadang rahang saya sakit nih. Kok bisa malah kok lambung kok sakitnya rahang? Saya heran tuh. Habis itu leher saya kok bisa pokoknya lain-lain lah, pokoknya seluruh tubuh ini kadang-kadang ada yang sakit, ada yang tangannya sakit, habis itu ya nggak bisa jalan, ada yang mungkin kalau apa yang ibu-ibu sering itu ya pingsan, bahkan pingsan. Dengar apa bisa pingsan saking takutnya atau terlewat atau terlampau takutnya seseorang itu bisa pingsan. Nah, itu bisa juga, Jadi memang bisa dibilang banyak ya, apa namanya, rasa-rasanya sakit-sakitnya itu banyak. Nah, ya. ya Kakak udah tahu, dokter udah bilang belum? Sakit lambung itu sembuhnya lama, udah bilang belum? Dokter tidak bilang begitu. Oh Dokter ya, cuma gini. Jadi memang cepat apa namanya cepat lambatnya sembuh sakit lambung itu, ya mohon maaf ini. Ya saya buka aja Kak ya biar sekalian Kakak biar tahu dan lega. Orang yang sudah terkena penyakit lambung itu perlakuannya berbeda dengan orang yang normal. Orang yang normal kayak kembali kita kayak dulu nggak bisa gitu ya. Kita jarang-jarang ya, makan gitu nggak bisa. Kita kayak sehat kayak dulu nggak bisa. Udah beda kita ini, tubuh kita udah beda. Karena tubuh kita ini sudah ada apa namanya bisa dibilang ada luka ataupun cacat lah saya bilang kayak gitu. Kalau sudah pernah ya, kayak gitu, artinya harus bisa menjaga badan tubuh terus-menerus gitu ya. Artinya harus menjaga, harus pola hidup sehat harus terus-menerus gitu. Baik itu makanan, olahraga teratur, kayak ya itu nggak boleh kayak dulu-dulu lagi gitu, bermalas-malasan gitu. Maksudnya malas gerak gitu ya Kak ya saya bilang. Jadi nggak olahraga, jadi apa kalorinya nggak terbakar, metabolisme tubuhnya terganggu. Nah, itu salah satu faktornya juga sebenarnya. Yang paling terakhir adalah stres. Stres itu apa sih? Stres itu adalah masalah yang kita hadapi, yang kita punya. Stres itu banyak masalah. Kadang orang juga dibilang, kamu tuh stres. Enggak, saya itu enggak apa-apa. Saya enggak mikir apa-apa. Kamu tuh stres. Padahal sebenarnya dirinya itu stres. Stresnya itu banyak macam-macamnya. Bisa nih stres karena tadi dibully. Misalnya jadi apa ke hati, terus jadi kepikiran, oh apa iya. Nah, terus dua, nggak suka sama orang lain. Terus jadi kepikiran, jengkel sama orang lain. Itu salah satu faktornya pengaruhnya banyak. Jadi itu pemicu hormon yang meningkatkan asam lambung, produksi asam lambung dalam tubuh. Nah, ya, itulah yang asam lambung itu ke atas, jadi katup esofagusnya itu dia nggak ada penutupnya. Yaitu ke atas jadi menimbulkan sensasi nyeri, heartburn. Di dada ini panas, kadang nyeri dada sebelah kiri. Memang hampir-hampir sama sakit jantung sama sakit lambung. Ini harus beda. Terus bedanya apa sakit lambung itu? Kalau sakit lambung dia nyeri di dada, sesekali nyeri gitu, tapi nanti beberapa menit terus hilang kayak gitu. Kalau sakit jantung nyeri terus, itu nyeri sampai nggak bisa apa-apa, sampai kadang itu mukanya biru, terus nggak bisa napas, terus akhirnya meninggal. Nah itu kalau sakit jantung. Sakit jantung itu beda. Bedanya kalau kakak itu masih misalnya sekarang nih, kok nyeri, kok udah hilang. Oh, berarti kakak cuma sakit lambung. Artinya itu bisa diatasi, nggak usah takut. Nah, sebenarnya gini, mohon maaf, ini kakak agamanya apa ya? cuman cuman saya belum pakai jilbab jadi. Oh, nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada masalah ya kak ya. Itu masalah nggak ada masalah. Yang penting kepercayaannya apa? Kepercayaannya. Islam Kak, Oh, Islam Muslim. ya. Oke, it's okay.
Jadi kakak percaya dulu sama Tuhan ya. Ya, insya Allah Ya percaya. percayalah ya. Ya, Setiap hari kita apa namanya katanya kita sholat, terus kata kita percaya lah. Buat apa kalau nggak percaya? Terus hidup mati ini siapa yang menentukan? Pasti Tuhan ya kak ya. Pasti Allah. ya, Kalau orang Islam itu dia bilang Allah gitu kan ya. Hidup mati itu sudah ditentukan. Kakak mau berobat kemana aja, ke dukun mana aja, ke dokter mana aja, pindah rumah sakit 1000 kali. Nah, bukan 100 kali lagi, saya bilang 1000 kali. Kalau Tuhan belum katakan sembuh, kalau Allah belum katakan sembuh, kakak juga akan susah sembuhnya. Tapi kakak jangan putus asa. Kan nggak boleh putus asa, ya kan? ya. Ya, kakak harus percaya, saya pasti sembuh. Karena Tuhan itu sayang sama saya. Karena Allah itu sayang sama saya. Jadi gitu. Iya, susah hilang ini anxiety-ku nih Mas Adi. Aduh. Kadang kalau Nah, bangun dari tidur itu kayak tiba-tiba bilang, "Ih, bernafas saja kok kayak mau engap-engap begitu. Kepikiran lagi." Itu yang susah hilang itu cemasnya ini Mas Adi. mm-mm. Kalau di fisik sih memang masih berasa. Cuman ya sedikit-sedikit saya sudah abaikan, tidak kayak awal-awal. Itu parah sekali. Saya masuk keluar rumah sakit terus sampai diinfus. Ya, semua itu kan sebenarnya sudah dikasih saran sama dokter itu kak ya, sama dokter. Jadi harus berubah pola makan, pola hidup. Nah, perkara anxiety itu cara menenangkannya itu harus merubah pola pikir kita. Jadi ganti sesuatu itu yang lebih positif. Biasanya itu pakai gerakan-gerakan gitu juga bisa. Pakai air hangat. Kalau saya lebih suka pakai air hangat, terus saya buka kadang saya lakukan kegiatan apa, contohnya menekuk tangan atau apa, kadang ini saya pukul-pukul atau pipinya. Jadi saya alihkan perhatian supaya, aduh anxiety saya, oh kok saya rasanya kayak gini. Apa yang kakak rasakan? Sebenarnya anxiety itu apa yang kakak rasakan? Apa yang dirasain? Kayak apa? Pokoknya yang paling berasa itu di kepala aku sama lambungku itu paling nyeri, nyeri sekali. Di kepala aku tuh seperti banyak yang bergerak, terus seperti kayak ditarik. Itu yang paling parah itu. Iya, paling parah ini di kepala ini. Masih berat. Itu bukan anxiety. Kalau anxiety itu cemas, perasaan. Kalau Ya, yang sakit kalau kalau cemas, saya sudah mulai cemas. Kepala aku tuh kayak ditarik kuat. Kayak eh, macam Jadi itu kayak macam efeknya. Jadi anxiety itu cemas. Tapi kalau apa namanya sensasi itu ya baru. Jadi karena anxiety kita, cari kecemasan kita itu yang membuat apa namanya anxiety rasa nyeri itu muncul gitu ya. iya. Saya kemarin berat badan dari 84, saya termasuk baru tinggiku cuma 150 tinggiku 148. Saya termasuk pendek, terus berat badanku terlalu over 84 kilo. Sekarang sudah turun sampai sudah 59 Mas Adi. Ya, semua kayak gitu, memang kayak gitu karena sakit lambung. Jadi intinya itu karena pikiran. Jadi apa yang membuat orang yang bisa sembuh dari GERD sama anxiety itu ketika orang itu sudah bisa berpikiran positif. Kalau saya ini tidak apa-apa. Coba kata dokter, dokternya klaim nggak? Kakak sakit jantung nggak? Tidak, Darah karena saya sakit jantung, ginjal, semua hati, normal kan? darah juga normal Ya, semua. semua normal. Artinya itu kan gara-gara pikiran kakak kan? Nah, jadi gara-gara pikiran kakak. Jadi ibaratnya gini, jadi lambung kita itu sama pikiran. Asam lambung itu jadi banyak ketika kita itu cemas. Jadi tambah banyak, malah nggak sembuh-sembuh. Jadi gimana caranya? Jadi menghilangkan rasa cemas itu, gitu. Jadi kakak tuh harus berani. Kalau disebabkan sakit kepala itu gara-gara takut, takut apa nih? Kakak gara-gara takut apa? Kata cemasnya cemas kenapa? Pokoknya segala-galanya kayak takut begitu. Kadang suka keringat dingin. Iya, cemasnya itu Kayak gara-gara apa? kayak takut bilang besok saya bagaimana lagi. Takut besok Iya, kalau besok bisa mati gitu enggak? iya. Nanti besok Heeh.
Bagaimana? Apakah masih bisa kuat atau Ah, bagaimana? enggak. Buktinya udah berapa hari kayak gitu? Kakak merasakan ini udah berapa lama? Pokoknya dari bulan 2 Kak Mas Adi. Oh, dari bulan 2 sampai sekarang. Artinya kakak masih sehat-sehat aja kan? Sampai sekarang masih bisa bernapas kan? Iya, insya Allah iya. Nah, artinya itu nggak ada masalah. Berarti tubuhnya itu sehat. Itu sebenarnya hanya Pikiran saja ya. pikiran dan perasaan. Jadi Tapi Mas, sekarang, mm-mm, kenapa ya lambung itu berhubungan sekali dengan perasaan ya? ya memang sudah seperti itu. Makanya kakak itu jangan mudah sakit hati, harus kuat, jangan pokoknya harus penyakit hati harus beda, harus jangan dibawa perasaan, jangan dibawa, saya ini kok, karena perasaan itu bawanya berpikir gitu loh. Orang itu nanti kayak, Saya jarang bergaul Mas Adi, Hah? gara-gara saya jarang bergaul karena saya orangnya takut duluan, terus cepat tersinggung. Nah itu dia. Jadi nggak boleh seperti itu. Ya mohon maaf, itu masalah kakak. Saya bilang itu masalah kakak. Sebenarnya itu. Nah, kakak mau sembuh nggak? Iya mau. Nah, kalau mau itu dirubah. Mulai sekarang bergaul, belajar memaafkan. Orang itu nggak ada yang sempurna. Udah nikah belum, Ibu Ayu? Sudah ini ada anakku. Ah, ah, Satu. ah. Artinya orang itu nggak boleh punya perasaan benci sama orang. Sebenarnya ini teguran dari Tuhan. Artinya Allah itu menegur kakak supaya nggak boleh jadi orang seperti itu. Apa loh yang kita mau bawa di dunia ini kalau kita itu jengkel sama orang, nggak suka sama orang, itu kan akhirnya jadi penyakit kayak gini. Itu yang merugikan, yang rugi bukan orang lain tapi diri kita. Udah kita diomongin orang terus, tapi hidup satu kali, buat apa sih Kak? Buat susah sama orang? Iya. Jadi karena saya pengalaman gini Kak, bukan sama kakak aja ya. Masalah ini saya itu bukan nyelesain masalah kayak gini, bukan saya. Saya selalu ada orang yang ketika ngobrol sama saya, konsultasi sama saya, terus Bang ini saya gimana? Saya tanya dulu, Anda punya masalah apa gitu? Anda punya masalah apa kok bisa sakit lambung gitu? Punya hutang kah? Punya masalah dengan keluarga kah? Broken home atau cerai? Itu bisa semua, itu pemicu. Nah, Ya. sembuhnya itu ketika orang itu sudah mulai bisa menyerahkan sesuatu itu semua kepada Allah. Jadi kenapa sih kita nggak boleh jengkel sama orang? Kenapa sih kita nggak boleh deket? Ya kalau ada salah maafin aja lah sama dia orang. Udah saya nggak mau jengkel lagi sama Anda. Udahlah pokoknya saya mau hidup enjoy, hidup tenang. Udah saya nggak usah banyak-banyak. Hidup cuma satu kali. Kenapa sih kita harus mikirin orang lain? Kenapa sih kita harus nggak suka sama orang lain? Gitu aja. Itu kan Ya. masalah hati. Karena kita kan kepikiran terus, Kak. Dan solusinya adalah kakak kalau mau sembuh harus menyelesaikan masalah itu. Karena itu yang buat pikiran-pikiran kakak. Nah nanti kalau udah mulai tenang kan, nih pola makan sudah, pola pikir sudah, hati terjaga, doa Ya. sama Allah. Ya Iya. Allah berilah saya di akhir-akhir sisa hidup saya ini, jadikanlah saya orang yang paling beruntung dan bermanfaat dan paling bahagia. Nah gitu ya. Ya. Jadi saya nggak tahu nih, kakak duluan atau saya duluan yang mati nih. Karena itu udah Allah yang tentukan ya. Iya. Nah, jadi nggak usah takut. Nah, kalau takut, bukan gini maksud saya. Artinya di sisa hidup kita ini, saya ini diingatkan nih, gimana supaya saya jadi lebih baik lagi. Perbaiklah ibadah atau lain sebagainya. Serajin bersedekah mungkin. Sedekah itu nggak harus uang loh ya. Sedekah itu nggak harus uang. Sedekah itu bisa kasih sayang, bisa juga memberi makanan, banyak macam sedekah, memberi ya. Karena bukan hanya dalam Islam aja, dalam agama lain, dalam ajaran lain, ketika kita memberi orang lain, itu akan memberikan kedamaian dalam hati. Iya. Coba sekarang kakak belajar menerima dulu. Apa yang sudah Tuhan tentukan, apa yang sudah Allah berikan kepada kakak. Terima dulu di dalam hati. Udahlah, nah sekarang, mulai dari sekarang, saya atur pola makan saya, pola pikir saya. Saya nggak takut mati. Nah ketika cemas datang, misalnya cemas datang, ambil air hangat, minum air hangat, atur pernapasan sambil pukul-pukul tangan atau apa. Lakukan sesuatu. Harus dilawan. Saya sembuh, saya nggak apa-apa. Ini cuman efek dari asam lambung saya. Sebenarnya itu.
Saya kasih tahu ya, itu adalah efek dari asam lambung yang memuncak. Jadi itu memicu yang lain, organ-organ tubuh lain itu sakit. Tapi kalau ini nggak diselesaikan, kalau tidak diselesaikan, maka akibatnya bisa beneran terjadi. Ya. Contohnya nih, misalnya nih, asam lambung, misal kakak nih udah, oh saya gimana ya, mas saya gini terus, nggak ada perlawan, nggak ada keinginan untuk sehat, nggak ada takut, apa-apa takut gitu. Wah, kalau ada nggak keinginan untuk sehat, akhirnya terjadi beneran lah apa yang. Jadi dari lambung nanti bisa ke jantung lah, bisa ke hipertensi, malah macam-macam sakitnya. Iya. Nah, jadi nggak usah takut. Makan nggak apa-apa. Maksud saya makan ini pantangannya apa sih? Cuman makan pedas, santan, kecut sama asam. Itu aja. Kalau makan daging boleh makan daging, makan telur boleh. Tapi ingat diimbangi, mungkin olahraga biar nggak lemaknya itu nggak menumpuk gitu kan. Biar peredaran darah lancar. Nah gitu. Sering pagi-pagi mungkin pemanasan, regangan tubuh, jogging sama anak, diajak main. Temukan kebahagiaan dengan aktivitas yang sehat. Iya. Sampai sini bisa dipahami. Nggak ada obatnya. Saya bilang nggak ada obatnya. Obatnya itu adalah diri sendiri. Itu satu. Yang kedua mungkin boleh di macam herbal yang mungkin ya yang saya chat ke kakak ke beberapa hari yang lalu itu dicoba aja misalnya. Karena semua obat itu prinsipnya adalah cocok-cocokan. Iya. Kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, gitu. Herbal itu ada yang cocok. Kalau saya itu minum madu ataubah itu cocok sih kalau saya. Atau madu terserah, saya enggak membahas brand ya, karena banyak banget brand. Saya sudah jajal semua tuh. Dan semua itu katanya Allah segala macam. Dulu sampai apa saya beli obat lambung apa itu yang harganya 700.000. Aduh, enggak sembuh-sembuh saya. Ya namanya Iya. orang panik. Jadi Saya juga memang minum jadi merek madu, aduh, enggak sembuh-sembuh. iya, jadi kayak gitu. Jadi kesembuhan itu adalah diri kita gitu. Coba kakak ini sekarang udah mulai senyum, udah mulai bahagia, udah mulai tenang gitu kan. Enggak mati enggak kalau cuman gara-gara asam lambung kalau misalnya itu bisa dikendalikan gitu. Ya. Jadi itu apalagi yang ditanyain kak? Ini apa namanya? Ternyata saya baca juga di satu artikel katanya trauma masa lalu itu juga bisa menyebabkan kita punya lambung itu bermasalah. Ya coba sekarang gini, apa yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Sudah sekarang gini, yang masa depan yang ada ini masa depan, nggak usah bahas-bahas masa lalu, nggak usah trauma masa lalu segala macam. Yang lalu nggak usah diungkit-ungkit, biar aja, biar Tuhan aja yang nanti yang menghakimi atau yang mengadili segala macam lah ya. Nah, yang sekarang sudah ada sekarang, nggak usah bahas. Terus nggak usah googling, nggak usah. Jangan mainan HP terus googling apa nyeri misalnya kan sering tuh kakak ini pasti saya sering kakak tuh sering googling penyakit kan, oh saya ini Iya, kenapa ya, googling penyakit malah muncul iklan-iklan ini obat-obat lambung. iya itu sekarang nggak usah googling lagi. Kalau googling googling motivasi untuk sehat segala macam ya. Hipnoterapi segala macam itu yang benarnya yang paling manjur adalah hipnoterapi dari diri sendiri, motivasi dari diri sendiri. Karena saya juga bisa terus terang, to be honest, sebenarnya saya juga bisa hipnotis gitu ya. Tapi yang paling hebat adalah karena hipnotis itu efeknya cuma sementara, nggak selamanya. Dia boleh, tapi dia harus terus gitu kan. Ini nggak sementara. Karena yang bagus adalah hipnotis dari diri sendiri. Sebenarnya dokter itu, kakak tahu nggak? Dokter itu ketika kakak ke dokter, itu dia menggunakan hipnotis. Sugesti namanya. Iya. Setiap dokter pasti bilang, oh nggak apa-apa, ibu sehat gitu kan. Iya. Oh nggak apa-apa, oh ini nggak apa-apa. Itu hanyalah sugesti supaya menyarankan ibu itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah itu nanti yang tertanam dalam diri kita. Nah imun dalam diri kita ini secara nggak langsung akan menyehatkan diri. Sekarang gini, Iya. ya, sebenarnya obat yang paling hebat adalah obat diri sendiri. Kenapa? Coba kakak sekarang kena luka misalnya kena pisau atau apa gitu ya. Kakak balut aja, nggak usah kasih obat betadin segala macam, nggak usah. Kakak ikat gitu aja. Lukanya berhenti ngering sendiri nggak? Iya, kering Kering sendiri. sendiri. Terus habis itu lama-lama sembuh kan? Kena lecet apa Iya. gitu. Nggak perlu obat Iya. kan? Iya. Nah, Itu kadang ini baru 1 minggu yang lalu kah ada luka di lutut. Heeh. Nah,
mulai dari situ saya pelajari sedikit, wah ini saya punya badan ini hebat sekali ya bisa sembuhkan luka. Padahal tidak ada obat. Saya bilang Iya. pasti sembuh. Ya, sebenarnya itu artinya sebenarnya kakak itu sehat, bisa sembuh sendiri. Lambung itu nanti sehat sendiri ketika semuanya sudah apa yang ingat-ingat yang saya omongin tadi ya. Pikiran, Ya, hati itu nggak boleh, kakak nggak boleh mikir yang terlalu dalam, terlalu mikir ngapain sih mikirin masalah orang lain? Ngapain sih kita nggak usah jengkel sama orang lain, nggak usah, iya, dimaafkan aja kesalahan dia semua. Nah, iya, jadilah orang yang berbahagia. Kenapa sih nggak bahagia hidup satu kali, ya kan? iya, Bahagialah Kak. sama suami, bahagialah sama anak, gitu kan? Iya, Heeh, jadi itu aja. Nah, nanti sebelum tidur doa, "Ya Allah, kalau saya ini masih hidup, saya masih bermanfaat di dunia ini, berilah hidup saya yang bermanfaat." Ketika bangun tidur berdoa lagi, "Ya Allah, kenapa sih jikalau saya ini masih bermanfaat buat suami saya, buat anak saya, maka berilah saya kesehatan." Gitu. Nah, iya, doa yang baik-baik. iya, Itu saya sudah kalau dari auranya saya sudah melihat aura-aura kesembuhan sebenarnya. Ya sembuh itu ya kita sendiri yang menciptakan bukan saya, Kak. Ya kita sendiri Allah ya. Allah itu yang memberikan tapi lantaran motivasi kita, usaha kita untuk sembuh. Usaha untuk sembuh dari lambung itu memang dari sendiri yang lebih utama tapi ya butuh mungkin dari orang yang lain-lain, suplemen atau makanan yang pendorong biar cepat sembuhnya. Contohnya kalau obat-obat mah, obat lain itu hanya stimulus, dia itu mempercepat. Artinya biasanya obat-obat kayak gitu hanya obat, eee, apa namanya, obat penahan rasa sakit. Jadi nanti sebenarnya yang nyembuhin ya diri sendiri, tapi obat kayak gitu sebenarnya hanya penahan rasa sakit. Sebenarnya gitu oh, sih. Ya kalau Kakak iya, mau tahu iya, sebenarnya kayak gitu. Karena diri kita ini sebenarnya ada obat sendiri, kita itu bisa menghasilkan obat sendiri, kalau Kakak pelajari. Dan sembuhnya lebih hebat dari obat yang herbal. Herbal itu lebih hebat daripada obat kimia. Karena kimia itu cenderung lebih bisa mengganggu organ yang lain gitu. Nah, makanya itu konsumsi obat kimia itu nggak boleh berkelanjutan. Dan harus dipandu sama dokter gitu. Makanya harus dalam iya. pantauan dokter. Nggak bisa kita ada obat terus langsung sekali minum gitu nggak boleh. Kalau terus-terusan itu nggak boleh, harus dipantau sama dokter, Kak. Jadi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Iya, iya, Mas Adi. Itu yang saya masih rasa sampai sekarang suka kaget-kaget bangun itu Mas Adi. Oh, enggak. Jadi gini, Kakak kalau makan, itu makan kalau malam nggak usah makan lagi, makan 3 kali sehari gitu misalnya. Yang penting rutin itu dulu, terus malam kalau mau makan, kalau iya boleh minum susu gitu. Kalau susu cocok ya. Sekarang gini, Kakak catat makanan yang kira-kira nggak cocok. Misalnya Kakak tadi, "Kok kok saya kumat, ini saya tadi makan apa ya?" Misalnya ada makan gorengan, makan apa gitu. Gorengan nggak apa-apa makan, makan gorengan tuh nggak usah takut-takut makan, kalau malah Kakak kurang takut makan, takut apa-apa, itu malah yang buat tubuh kita rusak. Iya, Oh, kalau Kakak semakin banyak memantang, semakin banyak, "Oh, saya takut makan ini, saya takut makan ini," nanti tubuh kita malah rusak. Artinya nggak ada asupan gizi, gitu. Jadi itu yang buat rusak badan sebenarnya. Buat lambung iya, juga kurang, heeh. makan-makan tumis-tumis begitu, tapi kadang saya merasa takut. Nggak apa-apa, makan tumis nggak apa-apa, tapi jangan pedes dulu ya, pedes artinya jangan terlalu pedas gitu ya. Nggak apa-apa Iya, makan tumis. Ya makan tumis, makan ikan gitu, ikan goreng nggak apa-apa, makan tempe goreng ya nggak apa-apa. Jangan takut itu karena itu adalah jalan kesembuhan. Nah nanti misal nih, habis makan apa, terus kok rasanya agak-agak perih dikit. Nah habis itu mungkin makannya ngunyahnya kurang lembut gitu kan. Boleh. Kalau telur segala macam itu sehat-sehat semua, nggak ada yang dipantang. Yang dipantang itu pedas, pedas berlebih, asam, oh, kecut. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Nah, kalau kecuali orang yang punya penyakit lain, misalnya kayak kolesterol segala macam, ya itu kan memang harus dikurang, tapi ya tetap boleh makan, jangan banyak-banyak. iya, Makan makan secukupnya aja lah, Kak. Ya ikutin makan secukupnya. Ya secukupnya. Kalau pengen ya makan, tapi kan nggak terlalu kayak, makan terus. Saya pengen gorengan nih, tempe enak, pisang enak, makan terus. Nah, itu yang nggak bagus.
Karena tidak boleh juga terlalu kenyang ya Mas Adi ya. Nggak boleh, ya biasa aja makan ya seala kadarnya lah kayak orang-orang lain gitu aja. Tapi kadang kalau saya merasa makan terlalu sedikit, kadang juga saya bilang, aduh nanti saya lapar nih, Iya, pasti naik. Nah, jangan terlalu sedikit juga, jangan sedikit makanya. Nah, nanti kalau malam jangan makan ya. Kalau mau tidur jangan makan. Jadi usahakan jangan makan kalau malam. Jadi biar lambungnya nggak produksi. Karena malam itu lambungnya asam lambungnya naik meningkat dia kalau tidur. Dia produksi dia. Makanya itu kakak kadang-kadang kalau tidur itu dia sering kaget, bangun terjaga gitu. Coba sekarang tidurnya diganjel pakai bantal gitu. Ambil bantal tidurnya posisinya agak tinggi dikit gini. Enggak, oh gitu. jangan terlentang lurus gitu kan. Jadi agak ditinggiin gitu biar enak. Gini, sensasi apapun yang kakak rasakan, semuanya sakit-sakit kepala segala macam, abaikan aja. Oh lah nggak apa-apa ini saya gitu aja. Dan nanti lama-lama itu hilang sendiri. Nanti berawal dari situ. Nanti kan kalau kehidupan kakak udah jadi normal, artinya melakukan aktivitas, oh udah terabas aja. Oh saya nggak apa-apa, udah gas aja. Nggak usah takut. Kalau Iya. saya mati di jalan Allah. Oh saya nggak gitu. Nggak mungkin tapi insya Allah. Kalau belum ajalnya, kalau Allah belum ya belum. Nah buktinya kakak udah dari bulan 2 sampai dengan bulan 8 udah berapa bulan? Belum mati-mati kan? Iya, artinya sampai dibawa ke dukun lah, dibawa kemana-mana. Artinya, iya kan? Artinya semua itu nggak apa-apa. Semua itu bisa jadi perantara. Di dunia ini pasti ada. Kakak terus tapi tetap usaha. Saya ini sebatas motivasi. Saya nggak bisa ngasih obat ya, karena obat itu datangnya dari Allah lewat perantara. Bisa nanti saya bisa perantara motivasi, ada keinginan buat sembuh. Yang penting di hati itu tenang, ya. Itu aja. Jaga pola makan itu ya harus makannya harus sesuai gitu, maksudnya sesuai teratur gitu. Jangan molor-molor karena sakit lambung itu, asam lambung itu ataupun GERD itu bisa kambuh karena ditunda-tunda makannya gitu. Ya, saya kayak gini, saya bisa gampang banget kumat gitu. Artinya kejangkit lagi gampang. Kalau pola makan, pola hidup saya nggak teratur segala macam itu, saya nggak olahraga, jarang olahraga, tuh gampang banget bisa kena. Sekarang Mas Adi masih jalankan 3 kali makan sehari kah? Ya, ya 3 makan ya, 3 kali ya makan sehari. Kalau saya 3 kali. Makan sehari 3 kali saya, Kak. Heeh. Karena sudah sembuh dari asam lambung. Mereka bilang bisa sampai 5 kali makan sehari. Bisa sampai 6 kali. Ya itu kan beda-beda orang ya, beda-beda orang itu kan. Tapi Karena mereka memang pulang. nggak usah mikirin mereka, udah gini aja sekarang, udah nggak usah. Yang penting buat motivasi aja. Kalau memang jadwal makannya kakak 3 kali, ya 3 kali. Kalau jadwal kakak makannya 4 kali, ya 4 kali. Maksud saya itu makannya teratur, artinya pada jam makannya. Karena dengan teratur itu, lambung itu bisa seimbang nanti. Oh, waktu ini loh waktunya kerja. Oh, ini loh waktunya istirahat. Gitu. Nah, nanti dengan teratur itu, lambung itu akan tahu kapan sih dia harus mengeluarkan asam lambung, kapan sih harus dia berhenti. Nah, harus kontrol kayak gitu. Kalau kerja terus, kalau makan terus kan otomatis asam lambungnya kan nggak bisa ngatur nanti. Itu nggak bisa dihilangin penyakit asam lambung itu. Asam lambung itu nggak bisa dihilangin. Karena itu bagian dari tubuh kita butuh dia untuk mencerna makanan. Gitu, Kak. Nggak bisa dihilangin. Ya asam lambungnya nggak bisa dihilangin. Kalau dihilangin mati, Kak. Karena itu cairan untuk mengolah makanan. Iya Kak, betul. Iya. Dia bisanya harus dikurangi. Artinya produksinya itu harus sesuai. Makanya kita bisa hidup normal. Sebelumnya saya juga nggak tahu kok bisa kayak gini ya, kok bisa kayak gini. Tapi alhamdulillah setelah saya pelajari, kenapa sih gitu. Karena udah saya ketemu dengan psikiater, psikolog juga saya ketemu. Karena di sekolah saya juga ada psikolog gitu. Saya konsultasi sama dia, penyakit Anda ini nggak akan bisa hilang ketika Anda tidak bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri. Nah, akar masalah Anda itu harus temukan. Itu. Udah Iya. Kak, udah azan ini. Ada pertanyaan lagi yang mau ditanyain? Halo? Halo, ada lagi yang mau ditanyain nggak?
Maaf, Mas Adi, suaranya hilang. Halo, halo, sorry. Halo, halo. Halo. Halo, jelas nggak Kak? Sini jelas loh padahal. Saya masih bisa dengar suara Kakak. Oke. Oh iya, ini baru ada suara tadi hilang. Oh, jadi gini, apa namanya? Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut di lain kali. Ya, ya Iya, mohon maaf kalau saya misalnya saya nggak sempat balas atau apa gitu. Japri aja ke teman-teman kalau misalnya dia orang Japri di grup kadang-kadang kalau yang saya takut tuh kalau udah gabung di grup nanti orang-orang itu ke-trigger dia. Ke-trigger itu artinya kebayang-bayang lagi akhirnya mereka kumat gitu. Mending ke Japri aja. Ya ke orang-orang iya, yang iya, sudah sembuh gitu aja. iya. Ya Mas Adi, Oke. terima kasih. Iya, Iya, mudah-mudahan sembuh. Sekarang udah lega kan? Artinya rasa-rasa udah tenang kan? iya. Ah ya. Insya Insya Allah mulai sekarang pokoknya ingat-ingat pesan saya tadi. Pokoknya diselesaikan dulu semua masalah yang ada dalam diri kita itu diselesaikan dulu. Kalau sudah mulai teratur nanti kelamaan insya Allah sembuh, mulai sembuh. Terus diabaikan aja sensasi-sensasinya itu diabaikan. Ah ini saya nggak apa-apa. Misalnya kepalanya sakit, ini nggak apa-apa gitu aja. Terus pakai aktivitas, minum air hangat, cepat-cepat minum air hangat. Sedia minum air hangat terus karena air hangat itu akan apa ya? Kayak menutup membantu meredakan apa namanya ya luka-luka di lambung gitu jadi biar nggak kerasa gitu kan. Iya. Oh iya. Air hangat ya, air hangat artinya bukan air panas, air hangat yang hangat yang bisa kita minum tapi agak panas dikit gitu, 37 Oh, derajat Celcius lah. Oke, oh bawa iya, itu iya. aja. Ketika kakak pusing apa, cet minum, pilek minum. Nanti tarik nafas, pikiran tenang, istighfar, astagfirullah gitu. I'm just fine. Oke, nggak apa-apa. Sudah sembuh gitu biasanya. Cuman kayak gitu Iya, aja. Kalau ada pikiran negatif datang, udah kayak gitu aja solusinya. iya, iya, Mas Adi. Maaf ya Kak, saya nggak bisa ngomong banyak. Mungkin ini udah cukup. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Kakak segera bisa lepas sembuh. Amin. Sabar, sabar, sabar. Kalau orang mau sembuh itu sabar. Nggak ada selain kata-kata lagi selain sabar. Karena Iya, lambung itu sembuhnya lama, nggak kayak masuk angin. Kayak mungkin orang dikerokin gitu sehari, terus besoknya saya sembuh gitu. Enggak. Karena lambungnya kakak itu udah luka, jadi kakak harus tahu, ya mengerti iya, dan menerima. Terimalah pemberian Tuhan ini. Kalau dari terima dengan ikhlas, maka gimana caranya bisa sembuh. Minta dukungan suami, sayangilah anak. Kapan lagi kalau nggak sekarang gitu. Hiduplah dengan kehidupan yang berbahagia. Nggak usah sedih-sedih, nggak usah mikirin orang lain. Yang penting happy, oke? iya. Buat apa sedih-sedih? Oke Kak, hidup satu kali jangan buat bersedih, jangan buat sakit-sakit. Pokoknya saya mau happy aja. Perbanyak Iya, beribadah gitu ya. iya. Oke, terima kasih. Mungkin ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Kak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Thank you.